الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita akan mengawali pembahasan di dalam kitab atau bab tentang puasa. Dan ini penting untuk kita pelajari karena kurang dari 1 bulan kita memasuki bulan Ramadan, yang mana kita harus mengetahui dan memahami ilmu tentang puasa agar kita tidak hanya melakukan tapi kita mengerjakan sambil memahami ilmunya. Karena sama-sama kita ketahui banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mengetahui ilmunya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit karena ini akan menjadi rutinitas kita di setiap hari Sabtu dan Senin pada pukul 8 sampai 9 insyaallah. Kitabus Syam, kitab tentang asyam puasa. Puasa ini sebagaimana kita ketahui ada 2 pengertian. Pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut syariat. Pengertian menurut bahasa mutlakul imsak atau al-imsak, menahan diri atau diam, menahan diri atau diam. Dari mana kita bisa mengetahui artinya puasa itu al-imsak, menahan diri atau diam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an tentang Sayyidatuna Maryam, "Inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sauman. Sauman alias tidak berbicara.
Sauman artinya diam atau menahan diri tidak berbicara atau dari berbicara. Menahan diri dari berbicara kepada siapa? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada seseorang dalam satu hari. Jadi menurut bahasa, puasa itu adalah al-imsak, menahan diri atau diam. Kalau di sebuah syair diibaratkan dengan kuda. Khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin. Tahtal ajaj wa ukhra ta'lakul lujama. Khailun siyamun, ada kuda yang berhenti, tidak bergerak. Wa khailun ghairu shaimatin, ada kuda yang tidak berpuasa alias bergerak lari, jalan dan lain sebagainya. Tapi jalannya tadi itu tahtal ajaj. Wa ukhra ta'lukul lujuma. Ini di bawah kendali. Gerak, berjalan tapi di bawah kendali, bukan liar. Yang lainnya ta'lukul lujuma, siap untuk bergerak atau siap untuk lari. Artinya yang diam, yang berhenti itu akan siap berlari. Itu menurut bahasa. Menurut syariat, puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan, dari semua yang membatalkan, apapun itu, apapun yang membatalkan, makan, minum dan lain sebagainya. Intinya mencegah, menghindar dari segala macam yang membatalkan. Kapan menghindar, menahan diri dari segala macam yang membatalkan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyatin maksusah, dengan niat yang tertentu. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Itu puasa menurut bahasa. Jadi bukan seharian. Nah, bukan seharian mencegah, menghindar dari segala yang membatalkan puasa. Akan tetapi hanya dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Setelah itu bebas. Sebelum itu juga bebas. Sebelum terbitnya fajar bebas. Dia mau makan, mau minum dan lain sebagainya. Setelah terbenamnya matahari juga bebas mau makan, minum dan lain sebagainya. Yang penting dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia harus menjauh, menghindar dari segala yang membatalkan puasa. Apa dalil dari Al-Quran tentang kewajiban puasa? Kewajiban puasa dalilnya dari Al-Quran, firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian
puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat-umat min qablikum dari sebelum kalian. Untuk apa Allah mewajibkan? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lah, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan atau mendapatkan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya ia berpuasa. Ya, hendaknya dia berpuasa. Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5, atau pondasi Islam itu 5. Di antaranya saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Itu salah satunya. Kalau kita mau membahas, banyak hadis yang menjelaskan. Lah, pertanyaannya di sini, apakah puasa Ramadan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, atau umat-umat yang lain memiliki kewajiban puasa Ramadan juga? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya puasa Ramadan hanya diwajibkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Lah, kalau kewajiban puasa Ramadan itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, kenapa ayat Al-Quran menyatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kalian, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian? Seakan-akan enggak sambung ini. Allah mewajibkan seperti yang mewajibkan kepada sebelum kalian. Lah, tapi dinyatakan bahwa ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, dikatakan, kenapa kok khusus Ramadan, khusus umatnya Nabi Muhammad? Adapun umat yang lain ada kewajiban Ramadan, tapi waktunya dan lamanya atau banyaknya, yaitu 1 bulan, hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi waktunya berbeda, lamanya juga enggak sama, tapi ada kewajiban puasa. Jadi kesamaan itu, mereka memiliki kewajiban puasa seperti kalian diwajibkan. Jadi kalian diwajibkan puasa sebagaimana juga mereka dahulu ada kewajiban puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Dan itu pendapat yang mu'tamad. Ramadan hanya diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad, pendapat yang mu'tamad. Adapun umat-umat terdahulu itu puasa lain, bukan Ramadan. Ya, bukan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan bahwa puasa Ramadan ini bukan kekhususian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan oleh Allah puasa Ramadan. Karena itu dikatakan ma min ummatin illa waqad furidha alaihim Ramadan illa annahum dhallu anhu. Tidak datang satu umat kecuali diwajibkan oleh Allah atas mereka puasa Ramadan, hanya saja mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkannya. Nah, diceritakan di situ. Karena saum Ramadan wajiban alal Yahud. Orang Yahudi dulu mendapatkan kewajiban puasa Ramadan.
walakinnahum tarakuhu, akan tetapi mereka meninggalkan puasa Ramadan. Wasomu badalahu yauman minasana, mereka mengganti puasa Ramadan dengan puasa satu hari dalam satu tahun. Wahwa yaum Asyura, dan satu hari itu adalah hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Berarti apa? Puasa Ramadan yang waktunya itu 30 hari dirubah sama mereka. Diganti bulannya juga jumlahnya. Bulannya bukan Ramadan, yaitu bulan Muharram, diganti bukan 30 hari tapi hanya satu hari. Ditepatkan tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka puasa di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Nah, kan tapi mereka mendustakan hal itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah puasa Ramadan ini juga wajib kepada orang-orang Nasara. Akan tetapi mereka merubah setelah mereka menjalankan Ramadan, kok subhanallah setelah menjalankan puluhan kali Ramadan atau mungkin ratusan kali Ramadan, ketepatan Ramadan musim panas. Awalnya bukan di musim panas, puasa mereka 2 kali, 3 kali, 4 kali atau berapa puluh kali puasa Ramadan. Kok subhanallah akhirnya datang Ramadan di musim panas. Dan itu berat buat mereka, bagi yang bepergian atau di dalam menjalankan kehidupan, bekerja dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Sepakat para tokoh Nasara, pembesar-pembesar Nasara, mengganti Ramadan di musim semi. Enggak panas, enggak dingin. Wis pokoknya setiap musim semi. Entah kapanpun bulannya itu, enggak harus Ramadan, pokoknya musim semi. Dan mereka merasa bersalah karena merubah puasa Ramadan di bukan bulannya dengan menambahkan 10 hari. 10 hari sebagai apa? Hukuman atas dirinya karena merubah Ramadan yang semestinya itu 30 hari dengan 10 hari, yaitu 40 hari. Kemudian setelah mereka menjalankan puasa yang seperti Ramadan itu di musim semi 40 hari, akhirnya rajahnya mereka sakit dan bernazar, in bari'a an yasuma usbu'an, kalau sembuh menambahkan puasanya menjadi 7 hari, jadi 47. Fabari'a, sembuh. Akhirnya mereka puasa dari 40 nambah 7, 47. Kemudian datang setelahnya raja tadi itu sudah meninggal, ganti raja yang baru. Katanya raja yang baru, mahadhihi thalatha, mek kari telu. Dari 50 tinggal 3 hari. Fa'atama khamsin, disempurnakan menjadi 50 hari. Akhirnya 3 hari ini dengan istihadnya si raja yang kedua. Nah, akhirnya mereka puasa 50 hari. Karena itu Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Nasara menjadikan tokoh-tokoh mereka atau pastor mereka, pendeta-pendeta mereka, arbaban, seperti Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sopo jarine tokohnya, apa katanya pendetanya, wis ganti ini Tuhan, kayak seperti itu orang Nasara. Nah, makanya mereka akhirnya menambahkan sampai 50 hari. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad. Yang muktamad yaitu puasa Ramadan hanya khususnya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Lah kapan diwajibkannya puasa Ramadan ini? Pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan itu tahun kedua dari hijrah, pada bulan Sya'ban. Tahun kedua dari hijrah pada bulan Sya'ban. Lah bulan Sya'ban itu kapan? Nah, katanya Imam Ali Shibromilsi, seperti Imam Ibnu Hajar, tidak menjelaskan itu di awal bulan atau pertengahan bulan atau di akhir bulan. Yang penting diwajibkan pertama kali puasa Ramadan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah. Lah tahun kedua dari hijrah itu berarti Nabi sudah berada di Madinah. Ya, Nabi berada di Madinah, dan Nabi berada di Madinah itu selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun. Nah, berarti kalau tahun kedua, tahun pertamanya belum ada, atau tahun pertamanya Nabi masuk nggak lama ada kewajiban puasa Ramadan, karena berikutnya di akhir usianya Nabi nggak menangi Ramadan sudah. Ya, nggak menangi Ramadan. Karena itu Nabi menjalankan puasa Ramadan ini 9 kali. Jadi dari sejak diwajibkannya Ramadan, Nabi menjalankannya 9 kali. 9 kali Ramadan Nabi menjalankannya. Lakullaha nawakis, 9 kali itu Ramadannya selalu 29 hari. Ramadannya selalu 29 hari. Illa wahid, kecuali 1 kali. Jadi 9 Ramadan 8 harinya 29, satunya itu 30 hari. Jadi yang 8 29 hari, yang 1 30 hari. Jadi 9 Ramadan 8-nya itu 29 hari, yang 1 30 hari. Nah, tapi wanakis kal kamil, yang 29 itu seperti yang 30 dalam pahala al-murattab al-Ramadan. Jadi pahala yang terdiri dari Ramadan itu sama, seperti tarawehnya dan lain sebagainya sama. Tapi mungkin kalau tambahan sedikit, yaitu dalam bersahur dan berbuka. Ya, dalam bersahur dan berbuka. Nah, begitu juga tambahan harinya yang 1 hari tadi itu. Lah Ramadan, syahrul Ramadan, dinamakan dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dari tahun Hijriah. Bulan yang ke-9 dari tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Ramadan adalah bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Dan Ramadan ini afdhalus syuhur, paling mulianya atau paling utamanya bulan. Ya, paling mulianya atau paling utamanya bulan. Makanya dikatakan sayyidus syuhur, yaitu pemimpinnya bulan, yaitu bulan Ramadan. Wasumya Ramadan. Kenapa dinamakan dengan Ramadan? Dinamakan dengan Ramadan li'annahu indama wada'al Arab asma' syuhur wa faqa hadza syahr syiddatul har. Ketika mau dikasih nama, ketepatan bulan itu musim panas, sehingga dinamakan dengan Ramadan. Kayak gini, setiap bulan itu awalnya belum ada namanya, jadi namanya itu dikasih kapan? Ketika masuk bulannya, oh musim ini baru kasih nama, oh ini nama, jadi setiap bulan baru kasih nama, seakan-akan seperti itu. Jadi ketika masuk Ramadan belum ada nama, oh kok panas,
cuacanya, hawanya, akhirnya dikasih sangat panas gitu dari hari sebelumnya atau bulan sebelumnya. Akhirnya dikasih nama Ramadan. Ya, karena bertepatan dengan musim panas. Fasammuhu Ramadan minar ramdha. Dinamakan Ramadan itu karena dari kata-kata ramdha yang artinya syiddatul har, sangat panas. Wakila, ada yang mengatakan dinamakan Ramadan itu bukan karena sangat panas, li'annahu yarmidud dzunub, karena dapat membakar dosa. Ya, karena dapat membakar dosa. Karena itu dinamakan Ramadan karena dosa terbakar. Dan itu banyak orang yang mendapatkan ampunan dan banyak orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka di bulan Ramadan. Fadilatus shaum, keutamaan puasa akan kita sebutkan secara singkat. Keutamaan puasa ada di dalam ayat Al-Quran dan juga ada di dalam hadis-hadisnya Nabi. Di antaranya Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah hani'an, sebagai keberuntungan, bima aslaftum, dengan apa yang telah kalian perbuat, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang lalu. Ya, yaitu maksudnya puasa. Wa qaulu, dan juga firman-Nya Allah, was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Orang yang berpuasa laki maupun perempuan, yang menjaga kemaluan laki dan perempuan, orang yang banyak berzikir laki dan perempuan. Apa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang agung, yang besar. Dalam haditsul qudsi Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'atif. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwali, puasa itu milikku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Barang siapa yang puasa sehari di jalannya Allah, Allah menjauhkan darinya neraka jahanam seperti jarak perjalanan 100 tahun. Dalam hadis yang lain, lisaimi farhatan idza aftara fariha wa idza laqi Allah fariha bisawmih. Orang yang berpuasa memiliki dua kesenangan. Yang pertama ketika berbuka, dan yang kedua ketika bertemu dengan Allah, senang dengan puasanya atau karena puasanya. Dalam hadis disebutkan, samtu saim tasbih, diamnya orang yang berpuasa mendapatkan pahala tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Wa du'auhu, dan doanya orang yang puasa mustajab, diijabahi. Wa amaluhu mudha'af, dan amal kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Dalam hadis yang lain, as-siyamu junnatun wal hisnun hasin minan nar. Puasa itu adalah benteng yang kokoh yang menjaga orang yang berpuasa dari neraka. Nah, ini pembahasan pertama daripada bab puasa, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, atau di pertemuan hari Senin tentang hukum-hukum puasa dan apa aja puasa, hukum-hukum daripada puasa tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan menambah keilmuan dan kefahaman kita dalam ilmu yang diwajibkan oleh Allah untuk kita ketahui dan fahami. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.